Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu kembali lagi anak-anak kelas 2 Ibnu Sina. We will study with me. Oke, pagi ini ya anak-anak semuanya. Nah, kita akan masuk pada tema, masih tema 1 ya. Subtema 3 pada PB 5 ya, pada PB 5. Nah, di mana kita membahas tentang hidup rukun di lingkungan sekolah. Seperti biasa ya nak ya, mata imta kita pada pagi ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang paling baik budi pekertinya ya. Nah, di mana pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita yakni menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah, kemudian menyebutkan kalimat perintah yang terdapat di dalam teks. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ya. Ayo kita baca bersama-sama ya. Ini ada teksnya. Edo dan Beni saling memaafkan. Sikap Edo dan Beni dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Ingatlah kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Apa simbol sila ketiga Pancasila? Nah, pasti anak-anak sudah ingat ya. Pada pembelajaran sebelumnya Ibu Guru juga sudah menjelaskan bunyi sila ketiga apa dan simbolnya apa ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan yang terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang anak-anak coba tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila ya. Tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila. Jadi anak-anak ayo coba apa bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, ini ada Ibu Guru sediakan di bawah ini. Coba siapa yang bisa? Nah, pasti semuanya tentu bisa ya. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia, yang simbolnya adalah pohon beringin ya, seperti gambar yang sudah Ibu Guru sediakan. Nah, next selanjutnya contoh-contoh yang lainnya dari penerapan nilai-nilai sila ketiga di sekolah ya. Contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, ada satu, bermain tanpa membedakan suku. Nah, di sini kita sebagai anak-anak atau murid ya, yang nantinya di sekolah punya teman-teman tentunya. Nah, jadi kita tidak boleh membedakan suku dari teman-teman kita tersebut. Misalnya si Huga sukunya Minang ya. Kemudian Akila sukunya Jawa. Kemudian siapa lagi ya? Husen sukunya Batak misalnya ya. Kemudian siapa lagi? Afif sukunya Betawi. Nah, jadi semuanya harus berteman, tidak ada yang saling membeda-bedakan, semuanya berteman ya, seperti itu. Jadi kita bermain dengan teman, tidak boleh membedakan suku-sukunya, bermain saja semuanya, tidak boleh pilih-pilih temannya, semuanya berteman ya nak ya. Nah, kemudian kedua, menghormati adat istiadat daerah lain. Nah, tentunya setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda ya. Seperti Batak, adat istiadatnya juga berbeda. Seperti Minang, Jawa, Bali dan segala macamnya, Papua, dia punya adat istiadat yang berbeda. Jadi kita harus menghormati adat istiadat daerah lainnya ya. Kemudian apa lagi nak? Melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, di sini anak-anak pasti ya sudah pernah melakukan upacara bendera di lapangan kita ya, di SD Islam Al-Azhar. Nah, anak-anak pasti sudah ya pernah merasakan upacara bendera. Nah, jadi kalau kita lagi upacara bendera, kita harus tertib, tidak boleh ribut ya, tidak boleh bersuara. Itu bukti bahwa kita menghargai sesama, menghargai pahlawan juga, karena di dalam upacara nanti ada
mengheningkan ciptanya sebagai bukti penghormatan kita kepada pahlawan-pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan bangsa kita Indonesia ini, anak ya. Jadi anak-anak harus melakukannya dengan tertib ya. Oke, selanjutnya menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa ya. Jadi kebersamaannya harus dijaga, harus kompak, harus rukun walaupun berbeda-beda suku bangsanya ya. Seperti itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan mengerti ya nak ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada Udin dan teman-temannya sudah selesai bermain dan berolahraga. Nah, Udin dan teman-temannya tadi berolahraganya dengan kompak, dengan kerjasama yang baik ya, karena dia melakukan pengamalan sila yang ketiga. Dia bekerja sama yang baik, rukun, kompak ya, tidak bertengkar ya. Nah, di sini wah, anak-anak boleh lihat itu. Ada gambar Pak Rival ya, ada kartunnya Pak Rival ini ya. Nah, jadi di sini Udin dan teman-temannya sudah selesai bermain dan berolahraga. Nah, lalu Pak Rival menyampaikan sesuatu kepada anak muridnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Rival? Nah, Ibu Guru bacakan, ini ada di dalam kotaknya. Nah, lakukanlah pendinginan setelah berolahraga. Kemudian yang keduanya, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Nah, setiap kalimat yang sudah Miss bacakan tadi ada tanda apa di belakangnya, nak? Nah, tanda seru. Nah, tanda seru itu menandakan apa? Kalimat apa itu? Nah, kalimat perintah apa kalimat pertanyaan? Nah, untuk kalimat yang diakhiri dengan tanda seru itu merupakan kalimat perintah. Nah, jadi guru olahraga memerintahkan kepada murid-muridnya dengan kalimat-kalimat yang sudah Miss Wit bacakan tadi. Nah, jadi semua itu merupakan kalimat perintah. Jadi anak-anak harus ingat kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru ya. Kalau diakhiri dengan tanda tanya di belakang itu namanya kalimat tanya ya. Nah, sekarang kita bahas kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian, sekarang apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Tentu ya. Nah, seperti tahun sebelumnya ya anak-anak ya. Waktu kita masih sekolah, nah anak-anak melakukan olahraga, bermain bersama ya, bercanda bersama dengan teman-teman dan dengan gurunya. Nah, pasti bapaknya pernah ya memerintahkan anak-anak atau ibu gurunya pernah memerintahkan anak-anak, hati-hati ya, jangan berlarian, nanti jatuh ya. Atau apalagi nak, bawa botol minumnya ke bawah ya, atau kita dari lantai atas ke bawah menuju ke bawah ya, ke lapangan ya, bawa botol minumnya ke lapangan. Atau perintah-perintah yang lainnya, anak-anak tidak boleh berlarian. Nah, seperti itu ya. Nah, pasti pernah mendengarkan ya kalimat perintah dari guru olahraganya. Kemudian perintah apakah yang diucapkan? Nah, perintah apa yang pernah diucapkan? Coba Nanda ingat lagi semuanya ya. Kemudian apa manfaat perintah tersebut? Nah, jadi perintah itu ada manfaatnya. Nah, di sini Ibu Guru contohkan. Misalnya Miss suruh anak tolong tutup pintu itu, nak. Nah, jadi manfaat perintah itu apa? Jadi anak-anak memahami perintah atau suruhan yang disampaikan oleh ibu gurunya, sehingga anak-anak jadi tahu apa perintahnya. Dan kemudian dari perintah itu juga bermanfaat, anak-anak atau orang yang diperintah jadi mengerti ya, ada manfaatnya ya. Begitu ya anak-anak ya, kira-kira ya. Nah, begitu juga dengan di rumah, misalnya mama memerintahkan kita untuk sholat. Nah, sholat lagi nak, waktunya udah masuk. Nah, jadi apa manfaatnya? Anak-anak mengerjakan sholatnya tepat waktu ya, anak-anak jadi tepat waktu sholatnya dan mengerti akan perintah yang disampaikan oleh orang tuanya. Kalau anak-anak sholatnya tepat waktu, nah anak-anaknya apa? Dapat apa? Kalau kita sholat dapat pahala ya nak ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak ibu guru coba nanti tuliskan pada kotak berikut ya, di bukunya ada ya,
tuliskan pada kotak berikut kemudian peragakan. Nah, di sini anak-anak tidak usah peragakan di kelas karena sekarang kita tidak bisa berjumpa di kelas ya. Nanti anak-anak di rumah kalimat perintahnya seperti apa, nanti anak-anak ucapkan ya, kalimat perintahnya seperti apa, terus manfaatnya apa dari kalimat perintah yang anak-anak bikin nanti ya. Saya ulang lagi ya, coba nanti anak-anak tuliskan kalimat perintahnya, anak-anak memerintahkan apa. Nah, kemudian manfaat dari perintah tersebut apa. Nah, oke, you understand? Nah, insya Allah mengerti ya nak ya. Nah, dan seterusnya coba lihat ini lagi, perhatikan gambar berikut. Nah, pilihlah kalimat perintah yang tepat. Nah, sekarang kita melihat kalimat perintah ini sesuai dengan gambar yang ada, dan kita pilih mana yang tepat, mana yang kalimat perintah itu ya. Misalnya nih, anak-anak kata ibu gurunya. Nah, sesudah kata anak-anak itu kira-kira apa lanjutan kalimatnya yang cocok. Apakah yang pertama, apakah kalian membawa buku kalian? Diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, anak-anak bukalah buku kalian halaman 76. Nah, kira-kira mana nih kalimat yang cocok yang dikatakan sebagai kalimat perintah? Nah, coba nanti tebak ya, mana kira-kira, apakah kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya atau dengan tanda seru? Nah, tentunya dengan tanda seru ya. Kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Jadi anak-anak udah tahu ya. Terus apa jawaban anaknya? Baik Bu. Nah, jadi seperti itu ya nak ya. Nah, insya Allah anak-anak semua udah paham tentang penjelasan Miss Fit pagi ini ya. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerjakan nanti latihannya. Nah, tibalah saatnya kita mengerjakan tugas. Nah, sekarang kerjakan tugasnya ya. Please open your book page 77 ya. Buku tematik tema 2A, masih tema 2A ya nak. Kerjakan, kemudian nanti dikirim melalui Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Dan untuk hari ini Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Ibu Guru ucapkan terima kasih ya, dan mari kita let's say hamdalah, mengucapkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan baca salam. Jawab salam Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.